Halo, Paki. Selamat sore. Udah terdengar belum nih, Faki? Halo, sore, Faki. Udah terdengar suaranya? Sudah. Oke. Hari ini Faki sendiri nggak apa-apa ya? Parahnya lagi izin dulu. Oke? Iya. Oke. Faki, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Tapi sebelum itu, Miss mau tanya dulu nih, gimana nih kabarnya Faki? Baik. Kemarin udah tahun baruan tuh, gimana? Seru nggak tahun baruannya? Baru Ngapain aja Faki tahun baruannya? diam di rumah. Diam di rumah. Banyak petasan nggak? Enggak. Nggak ada yang petasan-petasan gitu. Bakar-bakar nggak sama ini, sama keluarga? Makan-makan di rumah? Iya. Oh, oke, kalau gitu karena Fakih. Ini pertemuan pertama ya di 2026. Wih, kita udah ketemunya udah setahun nih, udah ganti tahun lagi. Oke, kalau gitu karena hari ini kita mau belajar pecahan, tapi sebelum itu, Miss pengen tahu dulu pemahaman Fakih untuk pecahan. Fakih boleh share screen. Klik dulu link ini yang ada di chat Zoom, nanti share screen. Sebelumnya udah belajar pecahan belum di sekolah? Pernah. Oke, gampang nih kalau udah pernah nih. Udah bisa diklik. Nah, hmm, Zoom. Yang ada di Zoom, chat yang ada di Zoom. Link yang udah Miss kirim, Hmm? ada di chat? Ada nggak di chat? Nih coba Miss kirim ulang. Yang fraction. Nah, oke. Nah itu pakai boleh isi tuh. Itu untuk yang di atas itu adalah untuk yang diwarnain ada berapa, kalau yang di bawah itu total keseluruhannya. Nanti kalau udah diisi, diklik submit. Oke, nanti ada 15. Di Fakih bahasa Inggris ya? Di Miss bahasa Indonesia. Ini Fakih, pengaturan ininya boleh pakai bahasa Indonesia. Bukan di sana. Di apa namanya? Tunggu, tunggu. Ini nih ada translate, bukan ini translate, bukan. Mana? Di paling atas. Biasanya pakai kan make ini ya, make MacBook ya. Di atas ada nggak? Ini nih, deket tanda ini. Di atasnya lagi, terus ke atas sedikit. Nah itu, coba diklik. Itu apa? Hmm, oke, berarti bukan itu ya. Coba klik lagi yang tadi. Translate to Indonesia tuh. Ya, nah itu. Hmm. Nah itu.
Oke, baik selanjutnya. Warna ungu. Oke, ditunggu. Susah nggak? Enggak. Oke, sudah diklik yang submit? Sudah. Dah, kayaknya jaringan nih. Suka diam dulu soalnya. Coba diklik lagi, Faki. Enggak mau. Dia lagi di Bisa. bawah. Sudah. Oh ya, oke. Kalau gitu boleh diklik yang refresh yang ini nih. Yang tanda panah muter gitu. Ada? Nah, Ada. oke. Ini ulang ya. Pakai per kalau pecahan, nggak pakai strip. Udah ada. Mana itu? Hmm. Udah, benar. Cukup. Dua, tiga, lima, tujuh. Coba. Tuh, dua, tiga. Tadi jawab yang ini, kenapa? Ada. Tadi salah ya yang itu ya? Iya. Kayaknya ininya error nih, tunggu. Kita coba di miss. Miss. Coba. Miss betul kok jawab yang itu. Oh ya, padahal betul ya, 7 dengan 8. Nah, itu yang tadi.
Masih nggak bisa diklik. Iya. It's okay, nggak apa-apa. Udah, tapi Fakih bisa ya? Iya. Oke, kalau gitu kita stop share dulu. Itu yang tadi Fakih kerjain itu biasanya ada di materi-materi awal pecahan. Biasanya Fakih itu belajarnya di kelas 3 atau di kelas 4 biasanya. Sekarang Fakih kelas 5 ya? Iya. Oke, kalau gitu sekarang Miss izin share screen ya. Tunggu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi pecahan dan juga pecahan yang senilai. Pecahan senilai sebelumnya Fakih udah tahu belum? Pecahannya seperti apa? Eh, 1/2 Mm-mm. dan 1/2. Iya, betul. 1/2 sama 1/2 sama. Kalau 1/2 sama pecahan lain ada yang sama nggak? Oh, Hmm?2/4. Good job. Oke. Nah, itu yang Fakih sebutkan adalah pecahan yang senilai. Nanti kita akan belajar itu dan juga kita akan membandingkan pecahan dan juga kita akan belajar berhitung menjumlahkan pecahan. Kenapa sih nih kita harus belajar pecahan? Di mana ini tuh penting agar apa? Agar kita itu bisa berbagi sesuatu dengan adil. Contohnya biasanya ada pizza. Pizza kan biasanya bentuknya lingkaran nih. Lingkaran. Pizza biasanya dipotong, dipotong sampai beberapa banyak agar bisa dinikmati oleh banyak orang pizza ini. Jadi nanti ketika satu orang ini mengambil satu slice pizza, itu ukurannya akan sama dengan ukuran yang belum diambil. Nah, pecahan itu seperti itu. Jadi ketika kita membagi sesuatu itu adil. Nggak ada yang salah satu besar, nggak ada yang salah satu kecil. Jadi semuanya biar terbagi, nggak ada yang berebut. Kalau gitu, berarti yang kedua, selain di pizza, pecahan juga ada biasanya dalam hal memasak atau enggak membuat kue. Biasanya kita perlu takaran-takaran tertentu, misalnya setengah sendok gula, setengah liter air, atau apapun itu. Itu kan menggunakan pecahan. Atau ada juga konsepnya dalam uang. Biasanya nih, kalau misalnya Fakih beli pizza, pizza itu misalnya harganya 50.000, sedangkan uang Fakih ini 100.000, berarti uang kembaliannya adalah setengah dari uang yang awal. Kayak gitu kan? Oke, nah kita lanjut. Di sini kita akan belajar pecahan senilai. Pecahan senilai itu seperti yang Fakih tadi sebutin nih, 1/2 dengan 2/4. Pecahan senilai itu meskipun angka-angkanya ini berbeda, tapi nilainya sama. Cara kita tahu nilai tersebut sama yaitu dengan cara menyederhanakan atau kita bisa buat gambar. Nah ya, misalnya nih, Miss mau buat gambar seperti ini. Oke. Nah, yang satu itu adalah 1/2. Yang satu lagi, ini nanti bisa jadi 2/4. Mana ya? Misalnya, kita warnain satu bagian. Ketika kita warnain satu bagian, ini pecahannya jadi 1/2 kan? Kalau misalnya kita warnain bagian ini dengan yang ini jadi 2/4. 2/4 ini ketika warnanya kita gabungkan,
Yang ini misalnya pindah ke sini nih. Jadi yang ini ada apa namanya? Ada yang kosong. Yang ini ada warnanya. Ini akan sama seperti 1/2. Maka dari itu, 1/2 ini senilai dengan 2/4. Atau ketika kita nggak ingin menggambarkan, kita bisa dengan cara membagi pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Kalau yang atas namanya apa nih, Faki? eh Pembilang. Betul. Jadi pembilangnya misalnya kita bagi dua, berarti yang bawah namanya Penyebut. penyebut. Kalau misalnya atasnya dibagi dua, yang bawah harus dibagi berapa nih, Faki? 2. Oke, betul. Nah, ketika kita ingin menyederhanakan suatu pecahan, kita harus membagi atau mengalihkan pecahan tersebut maupun pembilang atau penyebut dengan bilangan yang sama seperti ini. Ini 2 dengan 2. Maka jika kita sederhanakan, itu akan menjadi 1/2. Kayak gitu. Begitupun dengan 4/8. 4/8 ini jika kita bagi 4, 4 bagi 4 itu 1. 8 dibagi 4 itu 2. Nah, ini semuanya senilai dengan 1/2 gitu. Sampai sini, Fakih paham? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, jadi betul nih yang tadi Fakih bilang. Ketika kita bagi dua yang atas, yang bawah juga harus dibagi dua. Maupun itu pembagian atau perkalian, kita harus kalikan pembilang yang atas atau penyebut yang bawah dengan angka yang sama. Begitupun dengan pembagian. Pembilang atas, penyebut bawah, seperti yang tadi kita harus bagi dengan angka yang sama. Jangan sampai kita baginya dengan angka yang berbeda. Ketika kita ingin menyederhanakan atau mencari pecahan yang senilai dengan pecahan tersebut. Contohnya di sini. Kita akan cari pecahan yang senilai dengan 2/3. 2/3 kan ini udah mentok nih, udah nggak bisa dibagi, biar jadi pecahan paling sederhana. Maka dari itu, kita carinya dengan cara dikalikan, biar kita menemukan pecahan yang besarannya lebih besar gitu. Ini 2 dikali 2, 3 dikali 2, maka pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4/6, kayak gitu. Sekarang coba kalau pecahannya 3/5, yang senilai apa nih, Fakih? 6/10. Dikali berapa? 2. Oke, good job. Kalau misalnya ini 7/14, pecahan yang senilai yang paling sederhana. eh, eh, 14/28. Itu bisa. Kalau lebih kecil, dibagi. Kalau dibagi jadi berapa? Dengan bilangan yang sama pembaginya. 4/2. Hmm, 4/2 dibagi berapa itu? Dibagi. Eh, Dibagi. eh, Dibagi 2 bisa. enggak. Dibagi 3. Enggak. 4. Enggak. Dibagi 5. Enggak. Dibagi 6. Enggak. Dibagi 7. Bawa. Bisa. Berapa? 7/2. Hmm, dibagi 7, Fakih. 1/2. Oke, jangan sampai hilang fokus. Ketika dibagi, yang atas pun harus ikut dibagi ya. Jangan sampai
Tujuh bagi tujuh, tujuh. Gak ada tuh, tujuh bagi tujuh, tujuh. Itu tujuh bagi tujuh harusnya satu. Jadi satu per dua. Oke, good job, Aki. Kita lanjut. Kita akan membandingkan pecahan. Sebelumnya udah belajar belum membandingkan pecahan? Pernah. Pernah, oke. Misalnya nih, ketika kita akan membandingkan suatu pecahan, pecahannya itu penyebutnya sama, yang kita lihat adalah hanya pembilangnya. Hmm, kok tujuh? Bentar, tunggu, tunggu. Salah. Nah, ketika bawahnya sama, kita hanya perlu membandingkan atasnya aja. Tiga berarti lebih banyak, jadi tiga lebih dari dua, kayak gitu. Contohnya, kalau misalnya nih, ini ada potongan jeruk. Ada tiga potong jeruk dari berapa bagian nih? Itu dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tiga Tiga per per delapan. delapan sama satu per delapan. Jadi mana yang lebih besar? Tiga per delapan. Oke, jadi kita pakai tanda lebih besar. Ketika satu per delapan dengan dua per delapan, tandanya kayak gimana? Eh, leb- Lebih kecil. Oke, good job. Nah, ketika kita ingin membandingkan suatu pecahan, yang di mana pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama atau bagian di garis bawah itu angkanya sama, kita hanya perlu lihat angka yang ada di atas aja. Cara mudahnya gitu. Tapi, ketika kita memiliki seperti ini, penyebutnya itu berbeda. Ini tiga, ini empat. Cara mudahnya kita bisa dengan cara dikali silang. Ini dikali, ini dikali. 2 dikali 4 berapa nih, Fakih? 8. 8. 3 kali 3, 9. 9. Jadi, ketika kita udah kali silang, 8 ini adalah milik bagian yang sebelah kiri. 9 ini adalah milik bagian yang sebelah kanan. Maka dari itu, kita bisa langsung gunakan simbol perbandingannya. 8 dengan 9, manakah yang lebih besar? 9. 9. Jadi simbolnya kayak gimana? Lebih kecil. Lebih kecil. Jadi ketika kita baca ini 2/3 lebih kecil daripada 3/4. Kayak gitu. Ini dengan cara kali silang. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, coba. Kita coba. Nah, perbandingannya gimana nih? Pakai cara kali silang. Tiga dikali 8, 6 dikali 7. eh Lebih kecil. Lebih kecil, kenapa? Karena di 3/6 itu 24. Mm-mm. Di Kalau 7/8 42. good job. Oke, bisa ya. Keren nih, langsung bisa. Nah, coba menurut Fakih. Kalau misalnya ada pizza, Pakih makan.
1/3 bagian pizza, sedangkan Farah makan 1/4 pizza. Siapa yang makanannya? Siapa yang memakan pizza lebih banyak? Pakai. Kenapa? Karena 1/3 itu lebih kecil dari 1/4. Oke. Jadi simbolnya kayak gimana ini? Lebih Lebih apa? lebih besar. Lebih kecil. Lebih kecil, lebih besar? Lebih besar. Oke, good job. Karena ketika kita bandingkan dengan cara kali silang, meskipun 1/3 ini bagian bawahnya ini lebih sedikit, ini tapi dia memiliki bagian yang sama besarnya itu lebih besar. Ketika 1/4 dia lebih kecil karena dibaginya lebih banyak, kayak gitu. Logikanya seperti itu. Jadi, kalau misalnya Faki bingung, Faki bisa misalkan dengan kalau yang bawahnya ini lebih banyak, berarti itu lebih kecil. Ketika yang atasnya sama. Tapi ketika yang atasnya berbeda, itu dikali silang. Oke? Oke. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, kita di sini belajar tentang penjumlahan pecahan. Ketika menjumlahkan suatu pecahan yang dimana penyebutnya ini sama, kita hanya menjumlahkan bagian atas aja dan penyebut yang bawah kita tulis ulang. Tidak dijumlahkan. Bisa? Coba kalau Ya. misalnya seperti ini. Berapa ini hasilnya? Oke, 7/7 atau sama dengan? 1. Betul sekali. Atau sama dengan 1. Nah, ketika menjumlahkan jangan lupa. Ininya jangan ikut dijumlahkan. Ditulis ulang aja. Penyebutnya tetap. Oke, kalau misalnya seperti ini. Kalau misalnya pengurangan, contohnya nih, awalnya ada 7/8. Kemudian dimakan 7/8 ini dikurangi atau dikurangi 3/8. Maka kita juga hanya perlu mengoperasikan bagian atas saja. Penyebutnya tetap 7 kurangi 3 4. Kayak gitu. Bisa? Bisa. Bisa. Kalau misalnya ini ada berapa nih? 5/25. Good job. Keren nih ya, Fakir. Kalau gitu kita lanjut. Nah, sini ada soal cerita. Ibu membeli semangka. Fakih memakan 2/8 bagian, sedangkan Farah memakan 3/8 bagian. Totalnya yang dimakan itu ada berapa? 2/8, 3/8. Sama-sama per 8. Oke, bisa? Bisa. Bisa. Kalau misalnya nih, em, ini kan yang Fakih dan Farah makan totalnya 5/8. Jadi sisa semangka ibu berapa? 3. Berapa? 3. Kenapa 3?
Karena 5 kurang 8. 8 kurang 5. Eh, Oke, good job. 3 ya. hasilnya 3. Betul. Jadi ketika kita mempunyai satu semangka utuh, kalau di sini penyebutnya 8, berarti itu dipotong jadi 8 bagian. Kalau satu semangka berarti 8/8, gitu ya. Nah, waktunya pakai latihan. Tunggu. Ini bisa nih kalau kayak gini ya. Ini kan 1/3. 1/3 ini sama seperti berapa per berapa? 2/6. 2/6, oke. Selain 2/6, berarti sama lagi kayak 4/12. oke, good job. Kalau 2/5, senilai dengan, 4/10. oke, selain 4/10, 8/20. oke, good job. Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut nih. Oke, boleh kerjakan ini. Mana ya? Bentar, Miss hapus dulu. Nah, oke. Bingung nggak? Ininya jadi pernya nggak ke bawah? Nggak bingung? Enggak. Oke, silakan. Kehapus, maaf, maaf, maaf. Jadi Miss kehapus tuh. Yang nomor A. Yang B, yang C. Oke, coba kita bahas ya. Yang ini. 3/7 dengan 5/7. Ini 3 lebih kecil, betul. Kalau 1/2 dengan 1/3. Mana yang lebih besar? 1/3. Yakin? Yakin. Kalau kalau pakai cara kali silang, mana yang lebih besar? 1/2. Oke, berarti yang harusnya lebih besar adalah 1/2. Ketika Fakih nih punya em, satu batang coklat, Fakih potong jadi 2, itu kan besarannya lebih besar yang 1/2 dibanding dengan besaran yang 1/3. Ketika Fakih potong jadi 3 bagian, itu besarannya jadi kecil-kecil, betul? Ya. Maka dari itu, 1/2 ini lebih besar daripada 1/3. Karena ketika, apa namanya, penyebutnya ini lebih banyak, ini akan jadi lebih kecil. Tapi ketika pembilangnya ini sama, oke? Ketika pembilang sama dan penyebut berbeda, tapi penyebutnya ini ada yang lebih banyak, berarti itu yang lebih kecil. Gitu. Ini 2/4 dengan 4/8. Oke, ini senilai karena dikali 2, betul? Betul. Tuh, berarti yang paling sederhananya berapa nih? 2 per Di sini ya, di sini. Paling depan satu lagi. per 2. Oke, betul. 1/2. Good job, Paki. Kita lanjut. Nah, bisa nggak nih hitung nih? Bisa. Oke, ini gampang nih. Penyebutnya sama.
Oke. Betul, ketika dengan penyebut yang sama, kita hanya perlu menjumlahkan atau mengurangi bagian pembilangnya aja atau bagian atasnya aja. Good job. Wih, susah nggak? Enggak. Nggak. Oke, kita lanjut. Nah, misalnya ada suatu pesta pizza, di mana ada dua pizza yang besar. Pizza yang pertama atau pizza yang A dipotong jadi 8 bagian, sedangkan pizza B dipotong jadi 4 bagian. Fakih mengambil dua potongan dari pizza A, sedangkan Farah ngambil satu potongan pizza B. Siapa yang mengambil dengan jumlah yang besar atau apakah kalian mengambil dengan jumlah yang sama? Eh, berbeda Berbeda, kenapa? karena pakai mengambil dua, para mengambil satu. Oke, berarti kalau Fakih ngambil dua, dua dari 8 bagian. Kalau Farah berarti satu dari 4 bagian. Ini berarti berbeda, enggak sama. Siapa yang lebih banyak kalau kayak gini? Sama, Sama banyak? ya, Oke, kenapa? karena 1/4 dikali dua, jawabannya 2/8. Oke, good job. Berarti, apakah mereka mengambil dengan jumlah yang sama? Itu sama. Sama banyaknya. Meskipun pecahannya berbeda. Karena pecahan 1/4 ini senilai dengan pecahan 2/8. Ketika tadi Faki yang bilang, satu ini dikali dua itu akan jadi dua, dan 4 dikali dua akan jadi 8 gitu. Sampai sini, bisa? Bisa, Gak bingung? enggak, Oke, kita lanjut. Nah, coba Faki bisa nggak nih gambarin? Gambar sebuah persegi panjang yang dimana Fakih akan mengarsir 3/4 bagian. Pakai yang draw. Di sana ada rectangle. Ini. Miss gambar ini. Nah, Fakih yang bagi. Jadi beberapa bagian. Oke. Arsir 3/4 bagian dengan warna merah. Boleh oret aja pakai warna merah atau warna pink. Silahkan. 3/4. Terus, itu baru satu. Oke. 1/4 sisanya pakai warna biru. Oke. Berarti kalau misalnya Miss nanya nih sama Fakih, berapa pecahan yang digambar pakai warna merah? 3/4. Kalau pecahan yang digambar pakai warna biru, 1/4. berapa keseluruhan bagiannya? 4. Oke, good job. 4 berarti 4 per 4 4. per? Iya, betul. 4/4 atau satu. Oke, bisa ya untuk gambar pecahan? Ya, Oke, kita lanjut. Nah,
Paki, coba. Menurut Paki, kenapa ini salah? Kenapa 1/4 ditambah 2/4 hasilnya 3/8? Karena di bawah dijumlahkan juga Oke, betul. Apa yang di bawah itu namanya? pembilang, Hmm, penyebut. betul sekali. Yang di bawah namanya penyebut, yang atas namanya pembilang. Nah, betul. Ketika kita menjumlahkan atau kita mengoperasikan suatu pecahan, utamanya dalam penjumlahan atau pengurangan, kita jangan sampai menjumlahkan bagian penyebutnya, karena itu adalah penjumlahan dan pengurangan, bukan perkalian. Jadi yang bawah itu penyebutnya nggak berperan aktif. Di sana penyebutnya hanya perlu kita tulis ulang, gitu. Oke? Coba. Fakih boleh kerjakan 3 soal ini. Kalau ada yang bingung, boleh bilang. Boleh tanya. Oke. Pecahan yang senilai dengan 1/5 adalah 2/10. Betul sekali. Karena dikali berapa? Dua. Tuh. Ini. Tanda yang tepat untuk 4/9 dengan 2/9. Betul sekali. Tandanya lebih besar. Karena 4 lebih besar dari 2. Kemudian. Ini. Hasil dari 6/7 dikurangi 2/7 adalah 4/7. Karena 6 dikurangi 2 itu 4. Good job, Fakih. Nah, kegiatan hari ini kita belajar apa aja nih? Boleh Fakih yang sebutin nih? Pecah senilai Hmm? membandingkan Mm-mm. penjumlahan pengurangan. Oke, hari ini kita belajar tentang pecahan senilai yang dimana ketika kita ingin mengetahui pecahan yang senilai, kita harus membagi atau mengalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama atau berbeda. Eh, Angkanya harus sama atau Sama. berbeda? Oke, harus sama. Ketika membandingkan, penyebutnya sama, yang harus kita lihat apanya? Pembilang atau penyebutnya? Pembilangnya Betul. Tapi ketika penyebutnya berbeda, caranya kita ngapain? kali silang. Betul sekali. Ketika penjumlahan atau pengurangan dengan penyebut yang sama, apakah penyebutnya dijumlahkan dan dikurangi juga atau hanya kita tulis ulang? Tulis ulang. Betul sekali. Jadi ketika ada penjumlahan atau pengurangan, penyebut itu tetap nggak perlu dijumlahkan atau nggak perlu dikurangi. Oke, sampai sini ada yang susah nggak, Fakih? Enggak. Nggak ada, yakin? Yakin. Oke. Kalau gitu, Fakih boleh share screen untuk platform Algonovanya. Habis itu, kita akan main game. Diklik yang kelima ya.
Ada yang sulit atau enggak? Ada. Yang mana? eh Yang jam. Kalau yang tidak teliti. Oke. Oke, kalau gitu Fakih boleh main game. Gamenya Miss kirim ada di chat Zoom. Nah, start. Pecahan yang senilai dengan pecahan yang ditunjuk pada gambar. Arsiran warna kuning. Good job. Senilai enggak? Harusnya senilai karena semuanya sama rata tuh tadi. Bisa dilihat dari gambarnya tuh sama enggak? Nah, gitu. Wih, kerennya. Jadi hanya salah satu soal. Susah nggak? eh Enggak. Enggak? Oke. Kalau gitu coba kita ini lagi. Game lagi. Boleh sambil ulang. Sambil Miss kirim game yang lain tunggu ya. Udah hafal tuh jawabannya. Ih, 100. Nah, ada satu lagi nih. Ditunggu ini iklan. Tunggu sampai ada X. Nah, yeay. Wih, keren. Ini ada satu lagi. Nah, jadi cuma salah satu ya. Oke. Itu cara jawabnya nanti klik jawaban yang benarnya. Biar kataknya lompat. Disederhanakan berarti dibagi.
Wih, keren nih. Tetot, bisa disederhanakan, dibagi. Hmm, harusnya yang tadi, ketika entah mencari pecahan yang senilai, kita harus kalikan atau bagi dengan angka yang sama. Penyebut. Oke, it's okay. Oke, kurang teliti nih. Coba ulang, ulang, ulang. Ulang dong. Satu kali lagi yang itu. Habis itu udah. Tunggu sampai iklan. Ayo, lebih teliti lagi. Apa yang terjadi jika kita mengalihkan pecahan dengan angka yang sama? Oke, it's okay. Pecahan yang senilai. Bisa dibagi. Dibagi dengan angka yang sama. Oke. Pecahan senilai adalah pecahan yang... Oke, good job. 5/10. Disederhanakan, dibagi berarti. Tetot. Angka yang dimaksud dengan penyebut. Yang atas atau yang bawah penyebut. Pembilang yang atas. Kalau penyebut, oke. Apa yang harus dilakukan untuk menemukan pecahan senilai? Tadi harus dikalikan atau dibagi dengan... Oke, good job. Contoh pecahan senilai dari 1/2. Oke, good job. Jika 4/8 adalah pecahan senilai, maka 2/4 itu senilai. Good job. Pecahan 6/12 dibagi. Dibagi 6, dua-duanya. Eh, yeay. Akhirnya ada peningkatan. Oke, good job, Fakih. Oke, hari ini selesai kegiatan Fakih karena hanya satu orang. Oke, tunggu. Miss izin stop share ya. Gimana hari ini? Susah nggak? Enggak, Enggak? Tadi gamenya susah nggak? susah. Susah, kenapa susah? Enggak teliti. Nggak teliti. Oke, berarti di pertemuan selanjutnya Fakih harus lebih teliti lagi ya. Oke, kalau gitu hari ini selesai. Sebelum Miss tutup, kita foto dulu. Miss izin foto ya. Miss hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Fakih. Sampai jumpa kita hari Senin. Ya ya. Senin atau... Oh, Rabu ya? Rabu Minggu atau Senin Minggu sih, Miss lupa. Oke, nanti kita di pertemuan selanjutnya Miss kabarin lagi di WhatsApp ya. Kalau gitu, bye-bye. Miss izin tutup ya. Ya.